Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam Alhamdulillah warahmatullahi untuk teman-teman wabarakatuh. Alhamdulillah. ilmu pemerintahan untuk pertemuan yang kedua, ketiga kita fokus untuk masuk di mata kuliah dasar-dasar logika ya. Padahal kemarin sudah masuk di luring untuk pengantar logika, memang cukup menarik untuk mata kuliah ini. Sekarang ciri, fungsi, dan jenis logika. Ya. Logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Atau arti logika yaitu cara orang berbahasa dalam mencerminkan jalan pikirannya. Sehingga secara etimologi logika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dinyatakan dalam berbahasa. Singkat kata, di sini diartikan memang pikiran manusia yang dituangkan melalui bahasa verbal oleh person. Sehingga pikiran-pikiran itu dapat dicerna, dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Bukan nonverbal, tapi melalui verbal. Nah, setiap orang tentu selalu berpikir untuk menyimpulkan sesuatu secara ilmiah ataupun meyakinkan orang lain. Bagaimana orang lain itu supaya bisa paham, bisa yakin dengan premis yang kita bangun. Nah, sehingga di dalam logika terdapat pemikiran yang mampu membuktikan suatu pernyataan atau ucapan yang dikeluarkan. Apalagi sudah dalam bentuk premis. Nah, kalau dalam bentuk premis ini berarti sudah ada pengujiannya, sudah ada teorinya, sudah dianalisis sehingga menjadi premis. Nah, premis itu bisa ditentang juga bisa diikuti. Kalau semisal ditentang dengan antitesa baru, berarti yang yang memberi pembanding ini harus menyediakan antitesa baru. Nah, di dalam logika yang secara ilmiah ini, setiap verbal atau bahasa yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena berpikir logika atau ilmiah itu selalu hubungannya dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu pengetahuan itu sifatnya dia terstruktur, ya toh? Kalau nggak terstruktur berarti bukan ilmu pengetahuan. Tersistematis, dan yang terakhir universal, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, logika juga termasuk cabang dari filsafat yang membahas mengenai kesimpulan dan proses pemikiran untuk mendapat suatu kebenaran. Jadi orang kalau belajar filsafat, salah satunya cabangnya logika. Orang berfilsafat harus punya dasar-dasar logika, logika ilmiah harus ada. Jadi bukan asbun, bukan asal bicara ya. Kita lihat sekarang ciri-ciri logika ini. Bagaimana Pak ciri-cirinya? Yang pertama adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut logika. Nah ini kan untuk berpenalaran dia. Jadi proses berpikir logis itu tidak boleh tanpa adanya penalaran atau dukungan pengetahuan. Ngarang gak oleh angen-angen atau ngipi semisal iki logis ndak bisa. Harus ada penalaran dulu yang berdasarkan kajian-kajian pengetahuan secara saintis.
Kedua, sifat analitik dari proses berpikir. Nah, analisis ini pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Nah, sehingga orang ciri berlogika, dia selalu punya analisis-analisis yang tajam. Dari mana bentuk analisis itu? Analisis itu berdasarkan dari wacana-wacana atau teori-teori yang sudah dipahami. Sehingga dibutuhkan sebuah analisis. Bagaimana langkahnya, Pak? Ya, langkahnya harus tersistematis. Progresnya jelas, terstruktur, tidak asal-asalan. Contoh, kita berpikir logis sekarang. Oh, sekarang ini mendung. Hari ini kondisi cuaca di Mojokerto mendung. Jawabannya kan ada dua, bisa ya, bisa tidak. Kita coba berhipotesa. Kalau mendungnya seperti ini pasti hujan. Langsung ini, jam 2 hujan. Yang satunya bilang, oh, kalau mendungnya seperti ini sore nanti hujannya. Ada yang mengatakan 1 jam kemudian hujan. Ini bentuk analisa-analisa yang mereka sudah punya dasar. Kalau jam sore kita pulang di arah Trawulan, pasti macet karena ada kendaraan jalur besar. Coba kita analisis macetnya kenapa? Oh, ada kendaraan besar. Contoh lagi, kalau kita berproses untuk menganalisis, ada orang atau pejabat yang sudah digerebek oleh KPK, bisa jadi dia bersalah. Dia jadi tersangka. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita analisis, hampir persentase 80% dianya masuk. Nah, sehingga kalau berbicara kembali ke ciri logika ini, yang pertama itu butuh penalaran, yang kedua butuh analisis. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, setelah ciri tadi kita sampaikan fungsinya bagaimana, Pak? Fungsi logika yang pertama untuk meningkatkan kemampuan dalam berpikir secara cermat dan lebih objektif. Kamu bisa praktekkan. Apa iya ini, Pak, kalau semisal nggak pakai logika tidak bisa cermat dalam dan lebih objektif? Ya jelas nggak bisa. Kamu berdasarkan apa? Oh, analisanya sudah jelas. Oh, dasarnya ini, Pak. Oh, pedoman saya ini, Pak. Oh, alat analisis saya ini. Sehingga berpikirnya cermat dan objektif, bukan ngarang-ngarang. Sesuatu yang tidak terjadi disampaikan. Loh, Anda katanya siapa? Oh, ini katanya si ini, Pak, katanya. Di tracking lagi. Katanya siapa lagi? Katanya si Anu, Pak. Di tracking lagi. Ternyata hoax dalam menyebar berita atau yang lain. Oh, ini kemana ini si Putri? Oh, putrinya lagi ke Medan semisal. Bener enggak ini? Enggak taunya Putri dicek masih di Surabaya, Rumah. masih di rumah misal. Nah, ini kan bisa menganalisis secara cermat dan lebih objektif. Bagaimana ceritanya Putri bisa ke Medan? Networking di sana juga belum ada. Dapat cerita dari mana ini? Dari Naila. Naila dapat dari mana? Dari Desi. Desi dari mana? Dari Rian. Rian ditanya, dari mana Rian? Oh, berdasarkan mimpi. Nah, berarti ini cerita ini objektif enggak? Enggak objektif. Enggak Ya, kelihatan. iya. Nah, nah apa Naila membenarkan, Desi meyakinkan, wah benar ini, seolah-olah benar. Tetapi kalau pakai logika, kita bisa tracking di sana, apa betul ini Putri ini ke Medan.
Seperti itu contohnya. Yang kedua, untuk mempertajam cara berpikir supaya lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan. Ketika kita ini ada persoalan di daerah kita ini, dalam hamparan di persawahan, perkebunan ini lagi diserang hama. Banyak yang tidak lolos, banyak yang mati diserang hama ini. Nah, sehingga muncul persoalan di situ. Atau di dalam kampung kamu ada proyek industrialisasi dan ini ada dampaknya di sana. Bagaimana cara mengatasi dampak ini? Ada dampak udara, ini ada dampak lingkungan ini ya. Ada lewat udara, ada dampak masalah air yang pernah kita bahas itu dulu itu. Gimana Pak ini ada sebuah perusahaan tapi airnya satu hari berapa debit, berapa juta air yang dihisap. Sehingga kampung di situ, kampung di situ mengalami kekeringan. Nah, ini kan harus dianalisa dulu. Tidak serta-merta, oh ini nggak ada hubungannya ini Pak. Ya, kita cari dulu ada nggak benang merahnya di situ. Perusahaan ngambilnya debit airnya tinggi, sehari bisa sejuta kubik. Warga untuk mandi, untuk makan, untuk minum dan lain-lain sebagainya. Satu harinya cuma berapa? Satu kampungnya berapa? Nggak sampai 100 kubik. Kok bisa habis? Nah, ini coba kita mempertajam alur berpikir ini supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Nah, sama halnya menggunakan logika, ketika kita mau riset, kita mau penelitian, ada rumusan masalah. Apa yang kita bahas ini, Pak? Oh, rumusan masalahnya kita coba bahas bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat, misal ini ya, atau pengaruh tingkat pendidikan terhadap pelaksanaan hak dewan. Ya, kita uji di situ nantinya. Apakah ada pengaruhnya tingkat pendidikan DPRD terhadap pelaksanaan hak-hak budgeter, hak apa di situ ya? Ada tiga hak ya, interpelasi, ada hak angket, macam-macam. Kira-kira DPR-DPR yang nggak sekolah itu sama enggak dengan yang sekolah? Coba kita tracking pendidikannya. Karena secara teori ada ini Pak, ayo coba kita riset di sana. Ada nggak pengaruhnya? Yang lulusan SD, yang lulusan S1, yang lulusan S2, yang lulusan S3, ada nggak ini pengaruhnya? Nah, kita bisa nguji di situ. Ya, bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga apa fungsinya Pak? Untuk membantu menghindari kesalahan dan kekeliruan terhadap suatu pernyataan. Hmm. Jadi sekarang ini banyak yang membuat narasi atau membuat pernyataan-pernyataan baik di medsos maupun Bentar, di tempat yang lainnya tanpa ada dukungan alat bukti yang jelas. Fungsinya logika ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu. Sudah bikin konten, bikin pernyataan, ternyata hoax. Ternyata halu, gak jelas ini. Nah, ini sering kali terjadi kayak gitu. Makanya kayak Putri Naila Desi ini, Rian jangan. Harus kita pelajari dulu sumbernya dari mana. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk kamu bikin sebuah pernyataan. Apalagi pernyataan itu langsung disonding ke publik. Nggak bisa. Makanya fungsi dari logika itu menghindari kesalahan dan kekeliruan. Misal Desi melihat
ada kejadian di jalan atau ada kejadian di tiap kecamatan, oh ini ada persoalan, ada lurah yang ngemplang anggaran dan sebagainya. Oh langsung berstatement, tidak boleh. Kita harus tanya dulu kebenarannya sampai di mana ini. Nah, seperti itu ya. Yang keempat, untuk mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri. Peraturan yang sistematis. Belajar berpikir mandiri. Kalau ada persoalan harus dipecahkan secara mandiri. Ada masalah, kita selesaikan secara mandiri. Kalau ada tugas ya digarap mandiri. Karena di situ ada dua, ada tugas kelompok sama tugas mandiri. Jangan dicampur Hmm. adukkan. Pak, ini anu tugasnya sama aja, ndak boleh beda. Tugas kelompok ya kelompok, tugas mandiri ya mandiri. Sendiri. Kalau tugas kelompok Pak tiap hari saya kerjakan, nah di kelompok kalau tugas kelompok ini juga kan ya ada aturannya juga di situ. Tidak serta-merta satu kelompok hanya kerja satu orang, kan schedule-nya jelas. Sehingga belajar logika itu mendorong seseorang supaya terbiasa berpikir sendiri, berpikir mandiri. Kalau berpikir mandiri berarti eh, deposit dari wacana-wacana intelektual, deposit dari bacaan-bacaan buku, jurnal dan sebagainya kan harus banyak supaya bisa jadi pertimbangan, supaya bisa jadi rujukan. Kalau ditanya, semisal Nela ini gimana ini ada prosesi pemilihan kepala desa di Mojokerto serentak, tanggapan Anda bagaimana ini? Tidak iso jawab. Semisal mau jawab ini juga belum tahu datanya, mau tidak dijawab, masa ini ada pertanyaan nggak dijawab. Nah, ini fungsinya di situ. Pikir secara sistematis, harus by data baru kita bisa analisis. Jadi terbiasa dengan berpikir sendiri itu. Ketika ditanya langsung bisa jawab. Ketika di luar kita ketemu langsung bisa jawab. Di luar lagi ketemu wartawan dan sebagainya disuruh nanya ya dijawab. Ada statement. Nah, yang kelima atau keenam ini fungsi logika untuk melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Ini juga berhubungan dengan riset. Oh, riset kamu di mana? Oh, saya mau di luar kota, Pak. Di mana? Di perusahaan A atau saya di instansi B, misal. Nah, rumusan masalahnya apa? Ini, Pak, permasalahan saya. Metodologimu pakai apa ini? Oh, saya pakai kualitatif, Pak. Satunya pakai kuantitatif. Coba kita uji di situ. Disesuaikan dengan request-nya tadi kan. Kuali apa kuanti? Wali atau kuanti. Nah, di situ bisa kita menganalisis baik analisis tertulis maupun analisis tidak tertulis. Yang terakhir untuk membantu berpikir secara lebih kritis dan tepat. Kita ini boleh untuk mengkritisi lembaga, tetapi tetap santun kepada dosen, guru kita maupun kawan kita, teman kita. Loh, kamu kok tajam sekali loh. Ini kan saya ngeritiknya ngeritik kebijakan, bukan kritik personal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis logika. Yuk kita diskusikan bersama-sama ini. Apa saja sih logika ini terbagi dua macam. Yang pertama logika alamiah, yang kedua logika ilmiah. Perbedaannya apa, Pak? Ya coba kita lihat dulu ini. Apa perbedaannya dia? Logika alamiah ialah logika kinerja dari akal budi manusia.
yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh yang luar biasa. Seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Jadi logika mana, logika alamiah mana yang sudah ada saat manusia itu dilahirkan. Nah, sehingga logika ini bersifat murni, alamiah. Yang kedua, logika ilmiah. Jika seseorang diberikan bimbingan secara sistematis untuk dapat menguasai cara berpikir yang tepat, teratur sesuai dengan peraturan dan kebenaran mengenai cara berpikir. Jadi harus digarisbawahi di sini bahwa ngomong kebenaran ini tidak langsung dijustifikasi, oh ini benar. Nggak boleh. Harus ada kajiannya dulu. Harus ada apa namanya persamaan persepsi dulu ilmuwan-ilmuwan itu. Bisa mengatakan ini benar, ini salah. Nah, logika ilmiah inilah yang berguna untuk menghindari kesalahan dalam berpikir terhadap sesuatu. Sehingga kesalahan dapat dikurangi. Lah kalau ini Pak nggak mau, tetap kolor dia pakai aturan-aturan lama. Ini pakai logika apa ini orang? Pakai logika menang-menangan apa pakai logika perang ini? Karena karena ada dua men, alamiah sama ilmiah. Logika ilmiah dibagi menjadi dua bagian loh. Ilmiah dibagi maning ya. Logika formal, logika yang berdasarkan pernyataan oleh ketua, itu pernyataan yang dijadikan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan lalu secara relevan. Ini yang formal. Ada logika material. Logika yang dalam membuat kesimpulan atau pernyataan berdasarkan materi atau objektif. Pada logika ini, materi mempunyai peranan yang penting karena logika material disebut juga sebagai logika materialisme, yang berarti materi menjadi faktor yang paling penting untuk menyimpulkan sesuatu secara tepat. Nah, sehingga material ini kan materinya yang diugemi. Contohnya, ini tadi ada pendapat, jadi logi materi logi yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan kondisi objektif berkesimpulannya ini. Bukan ngarang atau lain sebagainya ya. Jadi adik-adik sekalian, setelah kita urai, kita ulas, ini juga muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang kiranya kurang jelas, bisa kita diskusikan bersama. Gitu. Logika kan ada dua ya. Ya, Logika alamiah sama logika ilmiah. Nah, ya, kalau logika alamiah ini tuh logika yang dia itu sifatnya murni gitu. Nah, kalau logika logika ilmiah itu kayak apa ya? Rumusan gitu, Pak. Rumusan dari cara berpikirnya itu supaya apa ya. ya bisa diterima oleh akal gitu. Kayak mempertajam logikanya itu logika ilmiah gitu supaya apa tadi lebih teliti lebih teliti dan efisien gitu. Oke, Setahu saya itu Pak oke, dari terima tadi. kasih. Ya, Terus terus logika ini ada dua, hmm, logika formal dan material. Terima oke, kasih. ya, terima kasih. Thank you. Jadi kalau alamiah ini permasalahannya ini kan muncul secara mendadak persoalan jadi berikutnya. Oh ini alamiah sekali ini. Ada fakta sosial,
ada fenomena sosial. Kalau semisal kita ilmiahkan, itu butuh sentuhan alat untuk analisis. Kalau kita ilmiahkan, itu bisa dijadikan riset-riset penelitian. Sehingga kita bisa pakai metode kuali atau kuanti. Kita bisa meneliti untuk membagikan kuesioner angket, atau kita melakukan yang kuali datang untuk wawancara. Kita datang untuk observasi, untuk meyakinkan benar tak ada kejadian seperti ini. Apa betul ini kejadiannya seperti ini, Pak? Apa ada info di luar itu? Apa ada faktor-faktor yang mendukung dia? Apa ada faktor-faktor yang menghambat dia program-program itu? Ya seperti itu. Kita menguji pengaruh pendidikan terhadap pelaksanaan hak dewan. Coba kita uji dewan yang 50 itu. Ada 48, ada 54. Kita kasih angket di sana. Ono hubungannya ndak ini sekolahnya ini? Setelah diuji, disesuaikan dengan teori, ternyata nggak ketemu. Jadi tidak ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasinya dewan ya terhadap pelaksanaan hak itu ada loh. Oh nggak ada pengaruh ini gimana? Padahal secara teorinya ada ini. Nah di situ ada intervening variabel. Oh ternyata anggota dewannya sudah tua-tua Pak. Bener ini pendidikannya tinggi Pak. Tapi udah tua-tua jadi malas. Ada lagi lupa ini kita kontrol dengan usia. Udah tua, udah manula ini, rotok-rotok pikun nih. Tapi kok panggil dari dewan nih, misal. Berarti kan ada intervening variabel yang memberikan antitesa bahwa pengaruh pendidikan itu tidak nampak di sini, padahal secara teori ada. Bisa dipahami ya? Contoh lagi yang kedua, ternyata di situ kita lihat faktor ekonominya. Lupa ini kalau ekonomi tinggi dia apa melaksanakan partisipasinya tinggi tak kan ini nggak punya duit ini Pak, ekonominya lemah, uangnya nggak ada, banyak utang juga ini. Nah ini kita uji, makanya butuh butuh kita uji juga di situ. Dari statistik pengujian menunjukkan ada pengaruhnya. Kalau orangnya kaya, orangnya berduit, oh partisipasinya tinggi. Untuk melaksanakan hak-haknya juga tinggi. Tapi kalau mereka nggak punya duit, itu juga rendah dalam berpartisipasi. Nah, coba ini kita analisa, benar enggak yang seperti itu di masyarakat ini? Kalau ekonominya lagi tinggi, dia partisipasinya tinggi. Nah, dia komentar, apa ae. Tapi kalau lagi seret, nggak ada duit, nggak punya uang, partisipasinya juga rendah. Ada juga yang nggak punya duit, partisipasinya tinggi. Loh, kenapa ini? Kok tinggi sekali? Karena itu dianggap sebuah pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu nanti bisa kita soroti dalam riset-riset penelitian. Semuanya ini pakai logika ilmiah, pakai yang ilmiah. Mau alamiah, mau ilmiah. Kalau yang ilmiah tetap ada formal, ada material tadi itu yang disampaikan Desi ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada pertanyaan lagi? Atau saya tanya ini, Putri sama Naila ini. Pak, Ada saya tanya, ya, kalau misalnya kita di penelitian ilmiah kita itu nggak hasilnya itu nggak sesuai sama kayak hipotesis awal itu, eh, nanti kita itu gimana gitu? oke. Bagaimana penelitian tidak sesuai? Hipotesa itu ada dua. Ada iya, ada tidak. Ada diterima, ada ditolak. Hipotesa itu kan dugaan. Dugaan sementara. Ternyata hipotesa AHO-nya diterima. Oh ini ada pengaruhnya. Hipotesa satunya tidak diterima. Nah, sehingga di dalam pembahasan itu nanti
kita akan membahas kenapa ini tidak diterima, faktornya seperti ini. Kenapa ini diterima, faktornya seperti ini. Indikatornya ini, Pak, bisa diuraikan semua. Ada indikator satu 2 3. Ini yang X. Yang Y-nya ada indikator satu 2 3. Jadi antara dependent variable dengan independent variable ini ada hubungannya. Antara variabel yang dipengaruhi dengan yang tidak dipengaruhi. Nah, itu kan kuantitatif. Biasanya simbolnya ada variabel X sama ada variabel Y, Y. Nah, inilah. Nah, ini antara X sama Y ini ono pengaruh nih enggak kan dihitung nanti itu ya. Nah, pertanyaanmu Pak ini piye kalau semisal nggak sesuai dengan variabel awal? Nah, nggak sesuai dengan hipotesa. Hipotesa tetap ada dua. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Yang problem itu secara teori ini diterima, tapi Naila waktu datang praktek di lapangan ditolak. Ya, ini yang lebih unik ini. Gimana ini Pak? Secara teorinya ini loh Pak, sudah nyata-nyata jelas ada pengaruhnya, tapi saya riset kok nggak ada pengaruhnya. Ya contoh tadi tuh, pendidikannya tinggi, partisipasinya rendah. Loh, ini piye maksudnya? Berarti harus ada variabel kontrol yang lainnya. Harus ada intervening variabel. Semisal Naila neliti, nggak ada pengaruhnya. Desi neliti, ada Pak punya saya ini pengaruhnya. Di tempat yang berbeda. Ini tinggi, punyanya Naila yang X-nya rendah. Punyanya Desi yang satu tinggi, ketemunya tinggi juga. Punya Putri yang satunya rendah, ketemunya rendah. Nah, Rian neliti lagi di situ. Bagaimana ini yang nelitinya? Oh iya Pak, ini ternyata tingkat ekonominya rendah, tapi partisipasinya kok tinggi ya. Ini ada yang tingkat ekonominya tinggi, tapi partisipasinya kok rendah. Nah, itu berarti harus ada variabel lain untuk mengontrol itu tadi. Bisa dipahami ya? Kok gak muncul kenapa Pak? Coba kita kontrol di faktor usia. Usianya tua Pak ini. Gak bisa ini. Tapi kan masih sah, tetap jadi dewan dia. Nah, ini Pak, apa namanya? Kaya ya Pak ini Pak. Orangnya kaya, tapi lihat dulu pendidikannya ini rendah nggak? Gak sekolah Pak, makanya rendah. Dia cuma modal kaya doang. Nah, jadi kayak gitu ya. Logikanya Belum, bisa belum. bisa diterima, bisa diterima ya, Put, Yan. Oke, lah nanti kita ketemu lagi. Mungkin diskusi yang menarik ini bisa kita lanjut kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.